Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para siswa sekalian, kelas 12 SMK Muhammadiyah Bungoro. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita setelah pertemuan pertama yang lalu masih dalam kondisi belajar dari rumah. Kita masih di bab 1 untuk mengulang yang kemarin ya. Bab 1 materinya kemarin adalah iman kepada hari akhir atau kita kemarin sudah bahas tentang kiamat. Kiamat. Hari ini kita akan belajar dua bagian, dua hal, yakni kiamat kubra dan kiamat sugra. Kiamat sugra itu kiamat kecil dan yang kedua kiamat kubra atau kiamat besar. Namun sebelum saya lanjutkan ya, ini materi yang akan kita bahas itu sudah ada bukunya. Bagi siswa yang belum memiliki bukunya, silahkan dicari di perpustakaan. Ini nama bukunya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Ada di perpustakaan, boleh pinjam, bawa kartu perpustakaannya, minta sama Ibu Aminah ataupun Ibu Fitri Fitriani ya di perpustakaan agar kita belajarnya bisa lebih banyak karena materi yang ada yang saya bawakan ini tuh singkat. Saya sudah singkat materinya agar siswa tidak banyak belajar ya. Kita sesuaikan dengan uh, pembelajaran dari rumah ini online. Baik, kita masuk lanjutan yang kemarin ya. Kita hari ini sudah bagian kemarin bagian A, pengertian iman kepada akhir. Hari ini hari akhir menurut Al-Quran dan teori pengetahuan. Namun untuk teori ilmu pengetahuan ini salah pertemuan berikutnya baru kita bahas. Untuk hari ini kita belajar dua hal yang saya sebutkan tadi, yakni kiamat sugra atau kiamat kecil. Ya, kiamat kecil ini adalah bahasa singkatnya adalah mati secara individu. Matinya suatu makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ya, eh, secara individu, secara individu. Baik dia sakit, baik dia kecelakaan, baik dia tidak sakit sekalipun, baik dia kecelakaan, kalau tiba waktunya mati, ya kullu nafsin saikatul maut, ya meninggal, ya sudah meninggal. Ada juga yang manusia yang meninggal karena bencana. Masih ini kiamat sugra, kiamat kecil, atau ada yang menyebutnya semi kubra, karena kayak tsunami Palu yang lalu, tsunami Aceh, baru-baru ini lagi di saudara-saudara kita di Luwu Utara, di daerah Masamba yang banjir bandang longsor deh, seperti itu. Banyak yang korban meninggal. Nah, itu disebut kiamat sugra, kiamat kecil, karena baru individu-individu yang meninggal, yang mati. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali tanda-tanda kiamat sugra ini merajalela. Banyak bencana-bencana, banyak musibah-musibah yang terjadi di negeri ini, di negara lain, di belahan bumi di mana saja, karena memang tanda-tandanya itu sudah dimulai dari yang pertama. Saya tidak terlalu bahas ini ya, karena banyak sekali. Yang pertama, setelah Nabi Muhammad SAW maka akan berentetan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Nah, ini untuk kiamat sugra. Jadi kiamat sugra kecil ini saya singkat saja, tidak terlalu panjang lebar ya. Ini menandakan bahwa kiamat sugra kecil ini bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa saja. Saya mengajar di STM sudah puluhan tahun di sana. Siswa sudah banyak yang sukses, ada yang jadi tentara, polisi, karyawan, dan lain sebagainya, lebih sukses. Tapi juga ada beberapa siswa yang lebih dulu meninggal dari saya. Sudah beberapa kali saya hadiri pemakaman siswa. Artinya apa?
mereka sudah bertemu dengan kiamat sugranya, kiamat kecilnya. Karena mati secara individu uh, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Mau tua, mau kaya, mau apa, mau sehat, ya. Kalau kiamat sugranya ini sudah tiba, maka mati. Ya, kullu nafsin zaikatul maut. Baik, yang berikut itu secara singkat saja. Jadi kalau ada yang di materi pertama tadi ada yang kurang jelas, nah, seperti yang biasa-biasanya, ya, ada beberapa siswa itu yang japri, Pak mau bertanya Pak, ya silahkan saya jawab lewat WA. Anda tak bisa langsung jelaskan secara langsung ya, paling cuma sharing-sharing seperti itu saja. Baik, yang kedua, kiamat kubra. Nah, kiamat kubra ini lawannya tadi kecil, nah, berarti kubra ini kiamat besar. Nah, kiamat besar inilah yang kita tunggu-tunggu. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman, ya. Dan kiamat ini bukan hanya tertulis dalam kitab Al-Quran, seperti yang tertulis di surah Al-Zalzalah dan surah Al-Qariyah, ya. Bukan hanya kitab suci agama Islam. Ternyata di kitab suci agama lain itu juga menjelaskan tentang akan datangnya hari kiamat kubra ini, di mana planet-planet bertabrakan, air tumpah ke darat, tsunami setinggi ratusan dan seterusnya. Semua akan musnah, akan hancur alam semesta ini. Itu disebut dengan kiamat kubra. Serentak semua. Matahari hilang, bintang-bintang hilang dan seterusnya. Semua hancur, hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda kiamat besar ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Muhammad, nama bapaknya adalah Abdullah. Mirip seperti Rasulullah SAW. Keturunan Rasulullah SAW. Namun yang membedakan ada sama satu, akhlaknya. Wajahnya mirip, perawakannya mirip, ya. Dan dia akan memimpin umat Islam di akhir zaman untuk menegakkan kembali syariat Islam. Jadi nanti syariat Islam akan kembali berdiri tegak seperti zaman Rasulullah SAW. Ya, sekilas saja. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal ini ada dua. Ya, dijelaskan Dajjal ini ada dua. Maksudnya ada Dajjal dari segi sifat. Ya, ada Dajjal dari segi sifat. Sifatnya buruk. Suka menyebarkan fitnah, suka memberikan apa kekacauan. Ada juga Al-Masihi Dajjal. Al-Masihi Dajjal ini adalah memang makhluknya yang ditunggu-tunggu, yang diciptakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat malapetaka di muka bumi ini. Itu menyesatkan manusia. Ya, ciri-cirinya kalau seandainya di kelas ini saya bisa perlihatkan video-videonya, perlihatkan gambar-gambarnya, tapi karena lewat ini agak susah saya berikan, ya. Jadi Dajjal ini kata Rasulullah SAW, mata sebelahnya hancur seperti kulit jeruk, bicoi, kalau orang Bugis mengatakan bicoi, ya. Di jadatnya ini tertulis kafara, kafir, kafir. Di tangan kanannya ada api, padahal itu adalah air. Di tangan kirinya ada air, padahal itu adalah api. Nah, untuk menyesatkan manusia. Dia punya kesaktian yang luar biasa yang tidak dimiliki manusia pada umumnya, sehingga banyak yang menjadi pengikutnya. Itulah yang bersamanya masuk neraka. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari Dajjal ini. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dari dalam agama kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Ya, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan turun bersama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Jadi untuk memerangi Dajjal. Dan Nabi Isa alaihissalam dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman nanti. Jadi kalau kita Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, berikut secara singkat saja. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suku besar. Suku yang banyak sekali jumlahnya tak terhitung. Ya'juj dan Ma'juj. Mereka dikurung oleh Raja Zulkarnain di sebuah tembok besar. Raja Zulkarnain, karena mereka suku Ma'juj ini suka berbuat kerusakan, maka mereka dikurung.
Namun di akhir zaman nanti mendekati kiamat, mereka akan bebas dari kurungan tembok besi, tembok baja ya yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Karena memang ini adalah satu paket dia, tanda-tanda kiamat besar. Ya, kalau ada videonya semua sebenarnya, tapi tak bisa saya putar di sini karena terbatasnya waktu. Munculnya asap tebal selama 40 hari. Di Al-Quran disebut dengan surat Dukhan, ada di surat Dukhan. Memang Dukhan, kabut tebal yang menutupi sampai atmosfer. Di mana kalau ini terjadi, maka teknologi hancur. Teknologi tak ada yang berfungsi. Listrik padam, handphone tidak berguna lagi, dan lain sebagainya. Karena eh, sangat tebal dan bahkan beracun. Jadi namanya Dukhan. Ini akan menutupi dan mematikan sebagian besar manusia. Dukhan, ya. Itu juga salah satu tanda kiamat nantinya. Berikut, munculnya binatang-binatang besar yang dapat bicara. Disebutkan binatang ini namanya dakbah. Dakbah kalau saya tidak salah. Nah, ini binatang melata ya, yang besar dan bisa berbicara tentang kiamat nantinya. Mudah-mudahan kita terhindar juga dari ini. Matahari terbit dari barat dan terbenam dari arah timur. Jadi terbalik. Biasa matahari terbit pagi di timur, terbenam sunset di barat. Seorang ahli geologi meneliti ini. Apa benar bisa rotasi bumi itu berputar balik? Ternyata dipengaruhi oleh medan magnet, dan medan magnet bumi ini secara perlahan akan melemah, sehingga perputaran poros bumi akan berbalik. Kutub utara, kutub selatan akan saling bertukar, sehingga matahari akan terbit dari barat. Kita tidak tahu, kapan. Namun para peneliti mempercayai hal itu. Mereka berhasil menelitinya. Gempa bumi dan tanah longsor. Ini sudah banyak sekali terjadi. Bukan hanya di negara kita, negara lain, ya, di benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, ini hampir semua terjadi. Karena memang merupakan salah satu tanda-tanda daripada kiamat besar ini akan terjadi. Munculnya api besar, api yang besar sekali. Menurut penelitian ini ada di kota Aden di Yaman. Kota Aden Yaman sekarang. Ada daerah di timur tengah sana, ada sebuah kota namanya Kota Aden. Kota Aden ini di bawah kota tersebut ada gunung Merapi yang sangat besar. Gunung Merapi bahkan lebih besar daripada Krakatau. Ya, Krakatau yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa ya kalau saya tidak salah. Lebih besar daripada itu. Dan itu kalau itu meledak, maka akan menimbulkan tsunami yang maha dahsyat, yang tingginya kita tidak bisa prediksi. Ya, itu ada sampai hari ini, sedang diteliti dan masih aktif, namun ditinggali oleh masyarakat. Jadi kota besar di sana, kota Aden. Bisa Anda search di Google, kota Aden di Yaman. Munculnya api besar. Yang terakhir, runtuhnya Ka'bah. Muncul pertanyaan, apakah benar bisa Ka'bah diruntuhkan ini? Siapa yang meruntuhkan? Ya, ada yang mengatakan karena dibom, ada yang mengatakan karena perang nuklir, ada yang mengatakan ya, namun ada yang paling saya biasa dengar dari ustaz bahwa runtuhnya Ka'bah ini ada seorang musyrikin, ada seorang yang bukan Islam atau non Islam yang tapi sudah keluar dari Islam ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah karena mengira di bawah Ka'bah tersebut, di dalam Ka'bah tersebut ada harta karun, harta besar, ya, sehingga dia hancurkan Ka'bah itu untuk mengambil harta benda yang ada di Ka'bah tersebut, sehingga runtuhnya Ka'bah. Nah, ini yang terakhir barangkali yang terjadi mendekati kiamat. Baik, hanya itu yang bisa saya berikan, cukup barangkali, saya sudah terlalu lama barangkali. Kalau ini juga tidak efektif sebenarnya untuk saya jelaskan karena terbatasnya waktu ya.
Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan ini, boleh dijapri lewat WA, kita sharing, kita tanya jawab. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup dicatat saja, dan dijapri seperti biasa, dipoto, japri ke WA saya sebagai daftar hadir untuk para siswa di masa pandemi corona ini. Sekali lagi, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.